Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fadila dari SMA Negeri 1 Rete, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8. Salam guru penggerak. Anak bukanlah kertas kosong. Anak lahir dengan kekuatan kodratnya. Kodrat yang masih samar. Anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh. Tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Untuk itu, guru hendaknya menebalkan segala tulisan yang suram tersebut. Sudah menjadi tugas kita sebagai guru memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan menciptakan ruang bagi siswa untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya sering bertanya-tanya, kenapa nilai siswa saya masih rendah? Masih banyak yang di bawah KKM. Padahal saya merasa bahwa soal yang saya berikan itu cukup mudah. Saya merasa miris dengan kemampuan yang mereka miliki. Akan jadi apa mereka kelak? Ilmu apa yang mereka dapatkan untuk bekal mereka nanti? Kondisi ini membuat saya beranggapan bahwa proses pembelajaran bisa dikatakan berhasil apabila siswa saya memahami materi yang saya sampaikan. Sehingga saya cenderung lebih fokus pada transfer ilmu. Sebagai guru, lebih dominan dibandingkan siswa, yang tanpa saya sadari, saya menuntut siswa untuk menguasai semua materi yang saya berikan, karena ada target pencapaian KKM. Saya juga beranggapan bahwa metode pemberian sanksi merupakan salah satu metode yang dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Contohnya, ketika siswa remedial, saya mengadakan remedial lisan, sehingga siswa mau tidak mau itu menghafal materi agar tuntas. Saya beranggapan dengan begini mereka akan lebih giat lagi belajar. Atau ketika siswa datang terlambat, maka akan diberi sanksi untuk memungut sampah. Dengan anggapan, pemberian sanksi ini memberikan efek jera pada siswa agar selanjutnya tidak datang terlambat. Setelah mempelajari modul ini, banyak hal yang dapat saya renungkan dan resapi. Rupanya, pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu masih jauh sekali dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran hendaknya tidak melupakan kodrat yang dimiliki siswa, karena siswa kita berasal dari lingkungan yang berbeda, dengan sifat dan karakter yang berbeda pula. Hendaknya kita menuntun mereka agar tidak kehilangan arah, bukan untuk menuntut mereka. Seharusnya kita sebagai guru itu tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga menuntun mereka agar memiliki budi pekerti yang baik, dengan tidak melupakan nilai-nilai sosio-kultural yang ada. Dan pemberian sanksi itu bukanlah cara yang tepat untuk mendisiplinkan siswa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, anak-anak rusak budi pekertinya, disebabkan selalu hidup di bawah paksaan dan hukuman, yang biasanya tiada setimpal dengan kesalahannya. Kalau menjadi orang tua, ia tiada akan dapat bekerja, kalau tiada dipaksa, kalau tidak ada perintah. Kalau kita meniru saja cara yang semacam itu, tiadalah kita akan bisa membentuk orang yang punya kepribadian. Dari kutipan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, menunjukkan pada kita, jika praktik pendidikan semacam itu diterapkan, maka akan membuahkan orang-orang yang tidak punya kesadaran untuk berbuat sesuatu secara sadar dan mandiri. Hal itu terjadi karena sejak dini mereka dibiasakan untuk melakukan sesuatu melalui cara diperintah atau bahkan diiming-imingi dengan hadiah dan diancam dengan hukuman. Maka kelak di kemudian hari mereka akan menjadi orang-orang dewasa yang tidak mempunyai kesadaran dan kemandirian dalam berbuat atau melakukan suatu hal. Mereka akan menjadi pribadi yang minim kreativitas dan daya kritis.
Pertama yaitu membuat kesepakatan kelas bersama siswa, agar mereka bisa belajar bertanggung jawab dan melaksanakan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Lalu saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, di mana siswa sebagai subjek, bukan objek. Merekalah yang seharusnya memegang kendali dalam pelajarannya. Saya akan memberikan kebebasan untuk mereka belajar, mengeksplorasi pengetahuannya, mengembangkan bakat dan potensinya. Saya hanya bertindak sebagai fasilitator yang menuntun jika mereka salah dan memberi dorongan dan motivasi agar mereka lebih bersemangat lagi dalam belajar. Selain itu, saya juga akan terus mencoba memperbaiki pembelajaran saya untuk kedepannya, sehingga saya dapat membuat siswa itu merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran, memberikan pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Dan saya juga akan belajar untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena pada dasarnya siswa yang kita miliki itu adalah unik, yang memiliki karakternya masing-masing. Demikianlah penyampaian saya mengenai koneksi antar materi dari modul 1.1 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.